karburator. Karburator ini kalau nyeting tuh karena udah sedikit ditinggalkan, sedikit ada seninya. Nah, hari ini saya mau bongkar karbu ini, kita belajar bersama kira-kira setelannya seperti apa dan apa yang harus diperhatikan saat kita bongkar karbu, sehingga kita tahu, oh ini harus diganti, apa yang perlu diganti dan enggak, biar sama-sama paham dan sama-sama kita belajar. Oke? Kita bongkar. Aduh. Karena ini Supra dan ini belum udah nggak ada klemannya ya. Si Supra itu kalau kita mau buka, kita harus buka dulu si jarum skepnya. Nanti kita periksa. Lalu untuk bukanya ini ada dua kunci baut ya, depan belakang umum. Ini baut 8 mm. Kita harus buka terlebih dahulu. Minusnya motor ini kalau yang zaman dulu tuh, dia pakai keran bensin ya. Keran bensinnya kalau dulu manual, kalau yang sekarang ini udah pakai pakai vakum ya. Jadi kalau mesin nyala ini ngebuka dan tutup. Kadang-kala kalau vakumnya bermasalah, motor suka bermasalah. Bermasalahnya ya kadang-kadang di putaran atas bahan bakar tekor, atau kalau udah lama motor nggak nyala, ini kan habis bahan bakar ya di pelampungnya, susah nyala. Yaitu penyakit klasik motor-motor karbu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bagian dalam sebelah sini, ini adalah si selang buat bahan bakar. Ini harus dibuka dulu. Ini input buat bahan bakar. Ini choke yang di atas. Sepertinya dia ngalir terus ya. Nah, kalau misalnya ngalir mulu, ini kita bisa bantu pakai baut. Kita tutup dulu biar nggak banjir. Sebenarnya sih karena memang ada bahan bakar sisa di saluran, sehingga dia keluar bahan bakar ya. Nah, ini adalah karburator yang punya Supra. Pada dasarnya karburator satu sama yang lain kurang lebih secara prinsip settingan tidak jauh berbeda. Yang pasti ini banyak bahan bakarnya kita buang dulu. Untuk membongkarnya, ini bagi teman-teman yang nonton, ini bukan saya menggurui atau apalagi para mekanik di luar sana. Ini sedikit hanya sharing biar teman-teman yang suka ngoprek ataupun sekedar ingin tahu jadi tahu. Dan kalau misalnya ada saya yang salah pun atau ada yang kurang, kasih tahu di kolom komentar ya, saling mengisi. Oke? Nah, untuk membukanya ini ada dua baut plus di bagian bawah. Biasanya kita buka dulu bagian bawah ini. Ini agak jelek, berarti kita harus pakai. Kadang-kadang karena sering bongkar pasang, jadi kita pakai obeng ketok. Ini bautnya nih, ini tuh suka dol ya. Jadi kalau tambah dol ntar repot kita. Jadi kita buka pakai obeng ketok. Oke. Soalnya kebanyakan kebiasaan itu kalau ngencengin baut ini gitu, dia kencenginnya luar biasa kenceng. Karena ada kekhawatiran di mana takutnya bensin tumpah gitu dari mangkoknya. Sedangkan dari mangkok ini sebenarnya nggak akan tumpah kalau asal cukup kenceng rata, karena ada seal di dalamnya. Nah, kalau bisa teman-teman lihat, ini ada seal. Lalu kalau kita lihat di dalam mangkok, ini ada sebuah sebuah pipa nih ya. Pipa ini sebenarnya tujuannya adalah untuk overflow. Jadi di mana karbunya banjir, itu nanti nggak masuk ke dalam mesin. Nanti dia terbuang melalui saluran yang di bawah sini. Jadi kadang-kadang kalau karbu banjir di bawah kok ada bensin netes gitu kan. Harusnya di sini juga ada selang ya kalau misalnya motornya masih lengkap. Kebetulan ini kan udah agak uzur motornya. Jadi nggak ada selangnya. Jadi ini adalah selang untuk pembuangan bahan bakar berlebih. Yang satu ini ya. Lalu ini juga bautnya, kalau dilihat di sini ada satu baut. Ini baut klep. Nah, klep ini fungsinya kalau misalnya kita mau buang bahan bakar berlebih, ini bisa dibuka, nanti akan terbuang dari bagian yang bawah ini. Ya, nah sekarang berikutnya kita melihat komponennya. Apa sih yang harus diperhatikan dan apa yang harus di setel. Paling pertama itu adalah level bahan bakar, yaitu kita harus bisa nyetel yang namanya pelampung dengan baik dan benar. Untuk membukanya, kalau untuk karbu ini, beberapa karbu yang lain juga ada yang harus dikunci ya. Si pennya ini dikunci dengan sebuah baut plus, tergantung produsennya. Kalau ini Keihin, kalau nggak salah Mikuni itu pakai baut. Lalu pas kita buka,
Ini kita akan lihat ada jarum pelampung. Nah, jarum pelampung ini kadangkala menjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Kalau teman-teman bisa lihat nggak di kamera nih? Kalau misalnya dilihat si jarumnya ini tuh ada karet. Nah, karet ini biasanya karena keseringnya buka tutup itu terjadi cacat. Jadi ada kayak ring di antara si jarumnya. Ini kalau sekiranya kita lihat terus udah cacat, mau nggak mau diganti sama yang baru. Cara bukehin ini yang sekarang itu semuanya pelampungnya itu menggunakan plastik saja. Jadi kalau dibilang adjustable, sebenarnya tidak adjustable. Nah, kalau misalnya kita ada kasus di mana kita menggunakan pelampung yang masih ada lidahnya itu dari plat, ada beberapa hal harus yang diperhatikan. Nomor satu, di bagian plat pelampungnya itu dipastikan tidaklah cacat. Tidak cacat itu gimana? Kadang-kadang ada dekokan. Nah, dekokan ini seperti kalau teman-teman nonton shorts yang tadi siang mungkin itu udah cacat. Nah, kalau udah cacat itu ada kemungkinan yang namanya jarum ini saat bertekanan dengan si plat itu dia akan geser-geser karena dia udah ada titiknya, udah apa namanya? Udah cacat ya. Jadi itu akan ada kemungkinan besar untuk banjir. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan karbu, oh kenapa banjir mulu gitu kan? Salah satu platnya itu. Gara-gara plat itu. Nah, plat itu sebenarnya kalau kasusnya udah seperti itu, jatuh. Kalau kasusnya udah seperti itu, mau nggak mau harus diganti dengan yang baru. Tapi ganti yang baru itu, kalau saran saya, parts-parts yang harus diganti baru, kadang-kala memang kalau budgetnya lagi tidak ada, nggak apa-apa kita beli repair kit yang ada di pasaran. Namun alangkah lebih baiknya kalau kita pengen keadaan motor kita kembali ke sempurna seperti awal, nomor satu itu kita beli parts yang original. Memang mahal, cuman akan lebih mudah untuk nyeting. Tapi kalau misalnya ya udah mau coba-coba pakai repair kit yang ada di pasaran, silakan aja. Kalau hari ini tidak ada pergantian barang, saya hanya akan menunjukkan pada dasarnya apa sih yang perlu diperhatikan. Lalu berikutnya kalau kita lihat dari karburator pada umumnya itu akan kita melihat dua spuyer. Ada spuyer yang kecil dan ada spuyer yang besar. Kalau bisa dilihat sini ya. Nah, yang bagian depan ini adalah yang disebut dengan pilot jet. Sedangkan yang di belakang ini disebut dengan main jet. Pilot jet ini apa sih? Kalau kita lihat dari kata pilot itu apa sih fungsinya? Dia mengendalikan. Nah, mengendalikan pesawat mungkin ya. Nah, selain dari itu ini mengendalikan bahan bakar. Fungsinya si pilot jet ini adalah satu untuk langsam dan berikutnya adalah kurang lebih bukan throttle itu dari 0 sampai kurang lebih di bawah seperempat. Dia akan hanya fungsi si pilot jet. Lalu setelah seperempat ke atas, keduanya berjalan secara bersamaan untuk pilot jet dan main jet. Sekarang kita buka dulu. Ukurannya akan terlihat kalau masih ori ya. Ini untuk pilot jet. Dan ini main jet. Pada umumnya yang disebut dengan pilot jet bentuknya seperti ini, ada suling-sulingnya ya. Ada suling-sulingnya di sini ada lubang masuk bahan bakar. Nah, suling-suling ini sebenarnya fungsinya adalah ini udara itu melewati lubang ini untuk menyedot bahan bakar ke atas. Jadi kalau dibilang secara prinsipnya apa sih? Di sini banyak prinsip Venturi di dalam sebuah karbu yang manual sekali, tapi canggih sebenarnya. Oke, itu untuk main jet. Lalu itu pilot jet. Sedangkan main jet adalah yang di belakang sini. Ini pilot jet. Ya, bentuknya kecil ya. Karena motornya kecil. Kalau kita buka motor-motor yang lebih besar, mau misalnya Satria, mau misalnya GL Pro, mau Tiger gitu kan ya. Ini akan bentuknya akan lebih besar dan ukurannya akan lebih besar. Kalau dilihat nanti biasanya ada ukurannya, misalnya ukuran si lubangnya, si spoiler itu berapa. Patokannya sebenarnya kalau misalnya motor kita standar, lalu ada ukuran-ukuran untuk main jet dan pilot jet, berpatokan ke situ dulu, jangan banyak merubah. Apalagi kalau mesinnya standar. Jadi yang perlu kita atur itu sebenarnya nanti kalau yang zaman dulu itu kita bisa ngatur level pelampung. Nah, kalau misalnya yang sekarang mau nggak mau, ya kalau sekiranya ada beberapa titik nanti yang akan mengatakan pilot jet atau main jet kurang besar. Tapi sekarang kita lihat dulu parts-parts berikutnya ya. Part ini disebut dengan ya suling-suling. Suling-suling karena bentuknya entah seperti suling-suling. Ukuran baut untuk membukanya macam-macam. Kalau untuk motor Supra ini kebetulan 7 mm. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pilot jet.
Ini adalah main jet. Kalau secara struktur kurang lebih sama-sama ada sulingnya, karena memang harus ada udara yang lewat untuk melakukan narik bahan bakar ya. Sama-sama di sini ada jarum, ada apa? Ada lubang-lubangnya. Bedanya di sini kita bisa ganti si kepala untuk si spuyernya. Sedangkan kalau untuk pilot jet itu gantinya satu assembly seperti ini. Oke, itu dua part itu. Lalu kita lihat bagian-bagian dalamnya. Kalau ini karbu, salah satu karbu yang paling simpel. Saya bilang paling simpel kenapa? Ya karena nggak ada macam-macam. Kalau yang lain-lain itu ada akselerator jet. Terus misalnya kalau yang vakum itu ada vakumnya. Terus dan ada beberapa part lain. Tergantung karbunya keperluan motornya seperti apa. Karena motor ini simpel banget. Sebenarnya ngopreknya gampang banget. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita nyiapin karburator cleaner. Ada juga yang senang misalnya, direbus biar bersih luar dalam. Silakan saja, bebas itu. Itu mau metode untuk ngebersihin karburator mau pakai apapun, asalkan tidak menggunakan chemical atau cairan yang sekiranya reaktif terhadap aluminium ataupun misalnya ini kan kuningan ya. Jangan menggunakan parts-parts yang sekiranya reaktif karena di sini banyak lubang-lubang. Nah, lubang-lubangnya ini cukup sensitif. Kalau misalnya terjadi korosi atau misalnya terjadi reaksi dari asam, lubang-lubang yang ada di dalam ini kalau membesar, walhasil flow udara tidak baik, suplai bahan bakar pun tidak akan baik. Ini juga saya dari zaman dulu tuh kalau saya tidak hafal. Saya nggak hafalnya apa, lubang ini kemana, lubang ini kemana, lubang ini kemana. Dengan menggunakan yang namanya karburator cleaner, kita bisa tahu, oh jalurnya tuh yang ini untuk apa, yang ini untuk apa. Kayak misalnya kita coba ya, yang tengah bawah sini. Kita masukin, terus kita semprot. Oh, keluarnya ke sini. Nah, berarti lubang yang utama yang besar yang ini adalah untuk masukin udara untuk ke main jet atau suling-suling utama di sini. Ya, lalu dipastikan dibersihin. Lalu berikutnya, ada yang kecil yang sebelah sini nih. Kita lihat nih keluarnya kemana. Wow, kotor sekali ya. Nah, lalu yang satu lagi nih. Ini ngecek kemana nih? Nah, hati-hati saat pakai karburator cleaner. Pakai kacamata atau hindari cairan ini kena mata. Karena ini kena mata, insya Allah perih. Sakit. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan kayak sarung tangan, terus kacamata. Meskipun yang misalnya nggak pakai kacamata, beli kacamata yang yang bening gitu ya, untuk menghindari ya chemical atau barang-barang kena mata kita, karena mata kita adalah salah satu aset ya. Nah, ini kita bersihin dulu. Jadi ini kalau misalnya kita cari tahu jalur-jalurnya kemana dan menggunakan karburator cleaner ini selain mencari tahu arahnya kemana, ya betul ini masuknya ke sini nih. Yang ini masuknya untuk ke pilot jet. Mampet sepertinya. Bila mana mampet, walhasil karbu nggak optimal. Selain dari itu, pas saya lihat disemprot juga, ini ada beberapa lubang-lubang di bagian dalam. Lubang bagian dalam ini kadang-kadang dia cukup kecil, dan kalau misalnya nggak kita kasih tekanan, hanya cuma direbus, kadang-kala kotorannya nggak hilang. Nah kan, jadi betul lubang yang ini itu untuk ke pilot jet, dan ada satu lubang kecil lagi di bagian dalam. Tadi mampet, saya semprot dari sini, jadi kalau nggak ketahuan kita semprot bolak-balik biar nanti akhirnya lancar dan ketahuan arah-arahnya kemana. Soalnya kalau dilihat nih, masih ada kotoran yang turun nih. Warnanya agak kehitaman-hitaman nih. Jadi masih ada saluran yang mampet. Nah, kalau untuk motor ini, pada dasarnya hanya ada 3 lubang ini. Biasanya kadang-kadang ada banyak ya. Apalagi kalau misalnya, kalau di motor injeksi lebih simpel sebenarnya. Ada saluran untuk ISC atau untuk ISC itu adalah speed control, yaitu untuk langsam. Nah, biasanya kotor, lubangnya itu banyak, ada yang di bagian belakang, ada yang di bagian depan. Jadi dipastikan ini sebisa mungkin semua saluran lubang-lubang yang ada, seperti lubang ini nih, kita nggak tahu kemana, kita semprot nih, nyambung kemana nih. Oh, nyambung juga ke bagian pengisian bahan bakar, pelampung nih kan ya, dari lubang yang ini. Karena kalau kita lihat lagi di sini, lubangnya ada di sini. Ini tempat masuk bahan bakar, ke sini. Ini semprot juga, meskipun lubangnya kelihatannya gede, semprot aja nggak ada salahnya. Lalu pastikan bakinya bersih. Setelah sekiranya semua bagian dalam terlihat bersih untuk lubang-lubang, terus permukaan-permukaannya kita semprot juga untuk yang ngilangin kerak-kerak gitu ya. Lalu ini hampir kelewat. Disebut dengan setelan langsam atau
istilahnya idle screw. Idle screw itu adalah ini yang biasa diputar untuk ngepasin angin. Disebut dengan idle screw. Kenapa idle screw? Ini akan mengatur laju udara yang masuk menuju ke pilotnya tadi. Ini sering kejadian adanya di sini ada biasanya suka ada seal, per dan seal. Sealnya itu biasanya udah nggak ada, jadi loncer si idle screw-nya ini. Jadi setelan langsamnya rubah-rubah, aduh jatuh. Nih kalau dilihat idle screw-nya seperti ini. Idle screw macam-macam bentuknya. Kalau yang ini bentuknya atasnya bantet, ada juga yang bentuknya itu lancip. Balik lagi ke keperluan masing-masing karbu, beda bentuk. Lalu yang saya bilang tadi, seal ini yang sudah keras. Kalau misalnya diputernya loncer, ini harus diganti. Lalu di bagian dalamnya, kalau teman-teman lihat, ini ada sebuah per. Jadi jangan sampai salah urutan. Jadi ini ada sebuah per ya. Kadangkala kalau misalnya teman-teman suka ngoprek dan tidak hafal, sebisa mungkin didokumentasikan, difoto urutannya seperti apa. Bukan so gaya atau apa, tapi setidaknya menjadi reminder untuk diri kita saat kita bongkar, oh awalnya seperti itu. Di saat kita lupa, karena kita manusia, saya pun kadang suka lupa, saya membiasakan melakukan hal seperti itu. Difoto, ataupun digambar, ataupun ditulis. Nggak ada salahnya. Tadi di-cut dulu, kenapa di-cut? Per ngacelang ini per yang ada di idle screw. Jadi kalau dilihat masih cukup baru karena memang belum lama di servis ya. Sekarang kita lihat tadi lubang yang satu ini tadi kan mampet karena salah satunya ke idle screw ini nih. Ke idle screw-nya bisa sekali kita bersihin. Jadi semua semua lubang-lubang itu sebisa mungkin kita tahu arahnya kemana. Terus sama kita sebisa mungkin dibersihin biar nggak ada cerita mampet-mampet. Ini juga sebenarnya kalau kita lihat di bagian sini, ini ada sebuah kayak vakum ya. Nah, vakum on off ini kalau misalnya sekiranya nggak ada permasalahan yang signifikan, sebisa mungkin ini jangan dibuka karena di dalamnya itu ada membran karet, dan membran karet ini rentan sekali robek. Jadi sekiranya no problem di situ, jangan dioprek-oprek. Kalau mau dioprek-oprek, siap dengan resikonya, membrannya robek, siap-siap ganti. Di dalamnya ada membran, lalu ada sebuah per juga di dalamnya. Jadi kalau teman-teman lihat bentuknya nih, di bagian atas ini adalah per, di bagian dalamnya ada membran. Lalu kalau misalnya dilihat di bagian sini, ini ada saluran udara. Nanti ini untuk kevakuman, nanti dia menjadi sebuah klep buka tutup. Jadi kalau, oh ini apa sih bentuknya seperti ini, fungsinya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Ya, setelah dilihat, kita cek dulu semuanya bersih. Lalu ini ada satu baut lagi di sini. Baut ini adalah misalnya setelan idle, langsam ya. Jadi nanti itu dia akan menekan si skep ini untuk naik turun. Nah, sekarang kita lari ke skep. Skep juga harus hati-hati nih. Untuk bukanya biasanya kalau yang skep standar gini ya. Kalau yang vakum itu kan dia sudah ada setelan tarikan gas seperti di motor-motor injeksi ya. Ini kita harus buka dulu. Ini pernya. Ini per nih. Kadang-kadang ini gasnya keras banget. Kadang-kala ini ada yang suka dirubah gitu kan ya, menjadi per yang lebih keras. Jadi tarikan gas itu secara tarikan tuas ya, itu bisa keras atau empuk akibat dari per ini. Cuman kalau per ini terlalu empuk juga, walhasil dengan kevakuman mesin itu bisa tiba-tiba naik sendiri. Jadi ini kekerasan per ini harus pas. Sebisa mungkin ya pakai aja bawaan motor. Lalu kalau kita ngelihat ini agak rumit ya. Cuman saya nggak akan bongkar untuk ini. Ini kalau kita lihat di dalam, ini ada sebuah setelan ya, pakai obeng plus. Ini sebenarnya ini si jarum skep ini kita bisa buka. Apa sih yang harus diperhatikan di jarum skep? Salah satunya yang harus diperhatikan kalau untuk motor-motor ya. Ini kalau dibilang skep ini, kalau kita lihat ada jarumnya itu bentuknya tuh tertentu. Ada yang kalau bisa dilihat di sini bagian bawahnya ini rata, lalu ada sebuah miringan, rata lagi. Ini sebenarnya kalau dibilang ini adalah kurva pencampuran bahan bakar. Jadi semakin besar skepnya, tarikan skep, semakin bukaan, seberapa banyak sih campuran bahan bakar yang nanti perlu masuk ke dalam mesin. Itu sebenarnya hitungan para engineer. Cuman untuk motor-motor tertentu, let's say kita pakai PE28, itu banyak jarum-jarumnya. Jadi apakah buat 2 tak, apakah untuk 4 tak. Jadi itu nanti akan menentukan bahan bakar ke mesin. Selain dari itu juga di bagian dalamnya itu sebenarnya ada sebuah ring.
Nah, ring ini tuh adalah untuk offset atau preload. Preload si per ini. Jadi pas posisi full tertutup, apakah si jarumnya itu benar-benar di bawah atau naik sedikit. Ini akan berpengaruh juga. Berpengaruh terhadap irit borosnya bahan bakar. Jadi nanti ini kalau misalnya motornya normal dan teman-teman mau oprek-oprek di rumah, sebisa mungkin nggak usah dirubah-rubah, nggak usah diutak-ketik, karena di dalamnya ada per kecil juga. Oke, dari sini pastikan untuk skapnya kita bersihin. Dan tanda-tanda nih seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari skap itu biasanya ada warna keabuan atau hitam di sekelilingnya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada sebagian yang udah kelihatannya abu tuanya sudah habis. Ini bukan kotor, tapi ini sebenarnya bisa dibilang lapisan teflon. Nah, lapisan ini sebenarnya untuk meminimalisir yang namanya gesekan di dalam barrelnya ini ya, di dalam skapnya ini. Kalau misalnya ini sudah cacat parah, ini untuk naik ataupun turun skapnya saat kita buka tutup gas, ini kadang-kadang terhambat atau misalnya, aduh gasnya susah turun gitu. Meskipun pernya udah dikerasin atau apa, karena ini udah habis dan bentuknya sudah tidak sempurna, itu akan berpengaruh terhadap turunnya gas salah satunya. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya udah parah, ganti sama yang baru. Tapi paling keren kalau misalnya punya karbu dan bermasalah dan budgetnya ada, ganti yang sama original. Kalau misalnya pengen ngoprek, pakai yang KW-KW, pakai yang Cina-Cina, silakan saja sih ya. Tapi kalau misalnya pengen cari penyelesaian yang mudah dan cepat, ganti sama yang baru dan ganti yang original. Kurang lebih kalau secara partsnya seperti itu, tinggal kembali nanti kita merakit. Nah, saat merakit apa sih yang harus diperhatikan? Nah, merakit sih pada dasarnya kebalikan dari membongkar. Kita pasang dulu untuk suling si main jet. Benda ini tuh kecil-kecil. Ini bukan baut roda. Jadi sebenarnya kalau ngencenginnya cukup dikencengin, tambah sedikit, nggak usah terlalu banyak. Seperti ini aja, udah cukup, dia nggak akan bocor. Jadi kadang-kala, wah dikencengin kerasnya luar biasa sampai pas lagi ngebongkar, macet lah dan lain sebagainya. Karena over tighten, pas dibongkarnya ntar susah. Sama halnya kayak misalnya spuyer-spuyer. Spuyer-spuyer itu sebenarnya cuma sedikit aja, cukup. Jangan berlebihan. Karena motor ini tidak ada setelan untuk pelampung, jadi tinggal merakit kembali. Cuman kembali lagi tadi mengingatkan kalau misalnya ada setelan untuk si jarum pelampung ya. Jarum pelampung itu platnya sebisa mungkin rata dengan permukaan bodi karbu. Jangan sampai terlalu miring, jangan terlalu ke atas atau ke bawah. Karena miring-miringnya ini nanti si jarumnya itu bisa meleset-meleset. Kalau sekiranya kondisi karbu udah kurang baik ya. Dengan meleset-melesetnya ini, walhasil banjir, motor ngerebek, dan lain sebagainya. Itu salah satunya akibatnya dari banjirnya si karburator. Karena ini nggak bisa di-setel, jadi kita nggak bisa ngecek segimana sih banjir atau nggak. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, secara umum, tanpa ditiup-tiup, tanpa apa ya, kalau misalnya kita lihat di sini itu ada garis sambungan cetakan pelampung. Garisnya ini harus sejajar dengan bodinya. Kalau sekiranya garisnya ini lebih rendah atau lebih naik, itu berarti ada kelainan. Kemungkinan kurang bahan bakar atau kebanyakan bahan bakar. Jadi patokannya sebenarnya cukup dibalikin seperti ini. Dilihat posisi pelampung itu seperti apa. Kalau sekiranya garis cetakannya ini dengan permukaannya di bawah ini rata, itu biasanya setelannya udah oke. Lalu kita tinggal rakit lagi kembali semua ya. Saat memasang baut. Nah, memasang baut ini tuh di satu bidang ya. Satu bidang yang lebih dari satu baut. Seperti misalnya kalau di karbu ini, satu bidang ini ada 2 baut. Kalau saya selalu membiasakan diri itu adalah pasang dulu sedikit satunya. Salah satunya juga baru mulai dikencengin. Kenapa? Kalau salah satunya udah kenceng dulu, nanti yang sebelahnya nggak bisa masuk ke lubangnya. Kadang-kadang orang maksain sampai akhirnya dol. Nah kalau udah dol, repot deh. Nggak mau dibenerin, mau dilas, mau diapain. Susah, diganti baut yang lebih gede kadang-kadang berabe. Jadi sebisa mungkin ya, kalau multi baut, pelan-pelan masukinnya, terus jangan terlalu heboh ya. Dan ngencenginnya pun jangan terlalu heboh. Kalau ngelihat ini kunci T8 dengan obeng ketoknya, kita pasang. Ini jangan pakai tenaga, asal muter dikit udah. Muter dikit aja. 1/8 putaran dari terakhir tadi pakai tanpa bantuan. Tambah dikit, udah. Jangan terlalu banyak. Berikutnya, kita harus merakit yang idle screw tadi. Idle screw-nya tadi ini berarti kita pasang dulu
pernya. Setelah pernya tadi udah dibersihkan, kita pasang kembali. Untuk setelan dasar yang patokan untuk saat kita mau setel angin, idle screw ini biasanya kita setel sampai mentok ke dalam, lalu kita buka 1/58 putaran. Buset, 1/58 putaran itu gimana? 1/58 putaran itu adalah 1/2 ditambah 1/8. Jadi begini ya, kalau kita lihat ya, ini saya putar 1/2. Kelihatan nggak? Kalau ini kan 1/4, 1/8. 1/58 itu adalah 1/2 ditambah 1/8 putaran. Itu titik startnya. Dari situ kalau sekiranya langsamnya kurang baik atau gimana, tinggal naik turun sedikit. Kalau sekiranya dari 1/58 itu nggak dapat langsam, motornya mati-matian terus atau harus dibuka sangat besar, ada kemungkinan besar pilot jetnya itu terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi patokannya jangan terlalu jauh dari situ. Kadang-kadang dibuka terlalu besar karena dibuka sampai 3 putaran gitu. Jadi dratnya yang megang hanya sedikit. Ada kecenderungan nanti bisa lepas dan mudah bergeser yang namanya setelan angin. Sekarang kita tinggal rakit semuanya kembali, lalu kita tes di atas motor apakah motornya nyala atau tidak. Ngencengin baut intake ini juga. Ini jangan terlalu kenceng ya. Lalu satu baut dan baut yang lain, karena ini ada 2 baut, ini harus kurang lebih sama rata. Kalau terlalu kencang pun nanti yang terjadi itu si bonnet ini bisa retak gitu, dan itu harus dihindari. Karena kalau bonnet retak akan terjadi kebocoran, langsam, nggak akan enak, pasti gas pun bahan bakar jadi lean, jadi miskin ya. Jadi mesin jadi panas gitu. Panas mesin itu bisa dari berbagai penyebab ya, dari campuran bahan bakar kurang, ataupun misalnya kompresi terlalu tinggi, busi tidak pas. Itu topik yang sangat berbeda. Tapi kalau sekiranya teman-teman tertarik untuk bahas seperti itu di video panjang, kasih tahu saya di kolom komentar. Nanti kita bahas suatu saat kalau sekiranya banyak peminatnya. Lalu ini posisi yang benar tuh gimana sih? Kadang-kadang kita masang kebalik. Nah, untuk menghindari kebalik masang ya, kalau kebalik sebenarnya sih tinggal dibuka lagi. Cuman kan PR. Kalau kita lihat di sini ada adjustment buat langsam ya, buat gasnya, buat naik turunnya si skep. Itu nanti dia akan duduk ke bagian ini. Jadi kalau di sebelah sini kan nggak ada tempatnya nih, berarti kebalik. Jadi tempat setelan, baut setelannya harus barengan satu sisi seperti ini. Yang bagian sebelah sini, kalau dilihat ini ada garis, di dalam itu ada sebuah knock. Knocknya itu fungsinya sebagai liner, jadi biar si skepnya ini dia nggak muter. Jadi tinggal dimasukin sekarang. Tinggal nyalain motor. Cuman kalau kita nyalain motor ini pasti agak lama. Karena apa lamanya? Karena di bagian karbu ini belum ada bahan bakar. Kalau motor-motor bebek atau motor-motor lain yang dilengkapi dengan keran bahan bakar manual, tinggal dibuka kerannya. Cuman karena yang ini dilengkapinya dengan keran vakum, jadi untuk mengalirkannya, kalau kita lihat, ini ada satu selang vakum yang nyambung ke intake. Saat intake atau mesin nyala, tekanan di dalam sini negatif, terjadi sebuah kevakuman. Jadi dia nyedot. Jadi untuk ngalirin bahan bakar, kita lepas dulu, lalu kita sedot. Asal ada bahan bakar aja dulu, lalu kita tutup kembali. Dari sini, jangan lupa kalau kabel busi dilepas, kita pasang lagi, kita nyalain motor. Dipastikan di atas netral, kita coba starter. Oke, bahan bakarnya ada. Tapi cukup nggak ya? Coba kita starter lagi. Berarti bahan bakarnya belum cukup. Tarik lagi, kita sedot lagi. Karena coknya nih kabelnya macet, jadi ini coknya sama saya ditahan dulu tadi biar mau nyala. Nah, karena sangat dingin, dia belum mau nyala. Jadi saat nyeting pun dipastikan mesin itu dalam keadaan suhu operasional. Jangan nyeting mesin lagi dingin, karena nanti pas sudah panas berubah. Jadi kita panasin dulu ya, karena coknya nggak jalan, mau nggak mau harus manual nih.
Langkah pertama sih kita biasanya kita naikin dulu si gas. Sambil kita tunggu mesin panas dulu ya. Saat mesin sudah bisa langsam atau udah dalam suhu operasional, yang kita setel salah satu yang pertama adalah langsamnya. Langsam tuh berapa sih, atau idle tuh berapa RPM sih? Sebenarnya rule of thumb-nya saat kita main dengan mesin satu silinder, langsam itu di 1600 rpm untuk motor injeksi. Tapi kalau untuk motor karbu sebenarnya di bawah itu bisa sampai 1200. Tapi sebaiknya sih mendekati di 1600 rpm untuk mesin satu silinder ya. Di saat nanti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu nanti ada hitungannya. Tapi karena kita ngomongin motor dengan single silinder 1600 sih kita taunya dari mana, karena motor ini nggak ada takometer. Andaikan kita punya takometer yang sekiranya portable, kita bisa jepit di busi, kita cari tahu. Tapi sisanya kalau mau by feeling, bisa by feeling. Nah, by feelingnya ini sekalian kita nyetel yang namanya idle screw. Nah, idle screw ini kalau kita tutup itu akan mengurangi bahan bakar masuk. Kalau kita buka, yaitu lawan jarum jam, itu akan memperbanyak udara yang masuk ke pilot jet. Ya, jadi kalau sekarang untuk ngedapetin enaknya dulu, biasanya sama saya dikecilin gasnya, ya kurang lebih langsamnya segini. Ingat tadi di 1/5/8. Dengan 1/5/8 tadi saya nggak usah nyetel idle screw, motor nyala dengan baik-baik saja. Tapi kapan idle screw ini harus di-setel? Di-setelnya saat kalau misalnya motornya ini rough atau kasar langsamnya. Idlingnya dia goyang atau dia terlalu besar, terlalu nggerung. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, bila mana sekiranya nggak dapat setelannya di sini, berarti kita punya permasalahan di pilot jet. Apakah terlalu besar, terlalu kecil, atau kotor. Bisa juga karena pilot jet ini ada suling-sulingnya, siapa tahu suling-sulingnya sudah terjadi korosi, udah lubangnya lebih besar, sebaiknya ganti yang baru dan ganti sama yang ori. Jadi kita coba sedikit-sedikit aja, 1/8 putaran, misalnya dibuka 1/8, ada perubahan nggak? Atau misalnya kita kecilin. Nah, saat kita tutup, mesin agak sedikit berubah. Nah, sebisa mungkin kita jangan terlalu jauh dari 1/5/8 tadi. Bisa juga kita cek dari suhu knalpot. Kalau misalnya kita ke knalpot, ini kalau gaya zaman dulunya itu, kalau perih di mata, berarti ini kebanyakan. Kalau misalnya dia terlampau panas, ini kurang dibuka. Tapi intinya dapatin langsam seenak mungkin seperti ini, serata mungkin motor. Lalu berikutnya harus kita cek setelah kita dapat setelan idle screw sama langsam, yang kita cek adalah performa tarikan gasnya seperti apa. Jadi nariknya kalau anak-anak bilang di blayer. Oke, blayer itu hal yang berbeda sedikit ya. Seperti kasarnya kalau di mobil Italian tune up. Tapi di blayer dalam keadaan motor lagi diam itu sebenarnya kurang efektif. Jadi kalau mau Italian tune up di sebuah motor di jalan raya, salah. Di jalan yang tertutup, karena kita harus butuh RPM tinggi dan kita harus nahan di RPM tinggi dan melepas di RPM tertentu untuk mesinnya biar jadi kita turunin sampai dia nahan sampai ke engine brake. Itu Italian tune up tujuannya untuk buang kerak-kerak dan membersihkan saluran-saluran di karbu ataupun saluran manapun lah di dalam mesin ya. Nah, sekarang kita coba gas pelan-pelan. Nanti pas kita gas pelan-pelan ini akan kerasa apakah ada berbet di satu titik atau enggak. Kalau rata sampai ke atas sudah cukup, tinggal dicoba di jalan. Kalau nggak ada masalah, beres. Kita coba ya. Kalau didengar dari rawangannya, tidak ada grejet atau ada gangguan di putaran-putaran tertentu, bukan skep tertentu. Dari situ saya bisa nyatakan karbu ini sehat. Karena sebelum dibongkar ini motornya kalau kita buka full itu agak berbat. Karena apa? Karena sebenarnya pada dasarnya ada kotoran-kotoran yang mampet di saluran-saluran kecil. Jadi bukan berarti, waduh motor saya berbat, oh ada yang rusak. Coba bersihin dulu aja. Bersihkan dengan karburator cleaner dan ingat jangan menggunakan sekiranya barang-barang atau chemicals yang sekiranya korosif terhadap bahan-bahan di karbu, aluminium ataupun kadang-kadang ada tembaga dan kuningan. Jadi sebaiknya karburator cleaner bukan barang yang mahal. Satu kaleng ini pun yang biasa dipakai untuk mobil bisa 2 atau 3 karbu untuk motor-motor kecil.
Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau sekiranya ada masukan atau ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai motor karbu, atau sekiranya punya topik-topik lain yang sekiranya mau dibahas, teman-teman kasih langsung komentar di kolom komentar di bawah. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk motor lainnya. Bye-bye.